Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Syukran dalam perkuliahan Pendidikan Agama Islam. Apa kabar semuanya? Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita memasuki pertemuan kelima tapi materi yang keempat. Adapun kajian yang akan kita pelajari hari ini adalah konsep ketuhanan perspektif Islam. Baik anak-anak sekalian, kita mulai sama-sama perkuliahan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memasuki kepada materi, maka kita perlu memahami terlebih dahulu capaian pembelajaran lulusan pada kali ini, yaitu yang pertama adalah bahwa mahasiswa diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini dapat menjadi orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis pengetahuan Islam, nilai-nilai agama, dan etika serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah kali ini adalah setelah mempelajari materi kali ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep ketuhanan dalam perspektif Islam. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materi kajian tentang konsep Tuhan dalam Islam. Tuhan dalam Islam disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa yang harus diketahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah zatnya, yang kedua sifatnya, yang ketiga af'alnya atau perbuatan-perbuatannya, yang keempat asma'nya atau nama-namanya. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat tunggal atau esa, tidak tersusun dari apapun dan tidak dapat terbagi-bagi. Allah bersifat ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah bersifat tidak dapat dilihat. Allah tidak dapat didengar. Allah tidak dapat dibayangkan dalam pikiran manusia. Zat Allah dianggap sebagai entitas spiritual dan transenden, tidak terikat, tidak berbentuk, tidak terlihat, tidak teraba, layaknya benda yang bersifat fisik. Yang kedua adalah sifatnya. Allah memiliki sifat 41, yaitu 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20, yaitu sifat wujud, artinya ada, qidam, artinya terdahulu, baqa, artinya kekal, mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri, wahdaniyah, artinya maha esa, qudrah, kuasa, iradah, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayat, artinya hidup, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berbicara, kaunuhu qadiran, Allah zat yang maha kuasa, kaunuhu muridan, Allah zat yang maha berkehendak, kaunuhu aliman, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, kaunuhu hayyan, Allah zat yang maha hidup, kaunuhu sami'an, Allah zat yang maha mendengar, kaunuhu basiran, Allah zat yang maha melihat, dan kaunuhu mutakalliman, Allah zat yang maha berfirman. Lalu ada 20 sifat yang mustahil bagi Allah, artinya yang tidak mungkin ya Allah itu memiliki sifat seperti ini. Yang pertama adalah Adam, artinya tidak ada. Yang kedua hudus,
artinya wujud permulaan. Allah ada permulaannya. Yang ketiga, fana, artinya wujudnya berakhir, ada akhirnya, tidak kekal. Yang keempat, mumatsalatuhu lil hawadis, artinya Allah sama dengan makhluk. Berikutnya yang kelima, ihtiyaju ila ghairi, artinya Allah membutuhkan kepada selainnya. Yang keenam, ta'addud, Allah itu berbilang atau lebih dari satu. Yang ketujuh, ajzun, Allah itu lemah. Yang kedelapan, karahatun, artinya terpaksa. Yang kesembilan, jahlun, artinya bodoh. Yang kesepuluh, mautun, artinya mati. Yang kesebelas, samam, artinya tuli. Yang kedua belas, ama, artinya buta. Yang 13, bukmun, artinya bisu. Yang ke-14, kaunuhu ajizan, Allah zat yang lemah. Yang ke-15, kaunuhu karihan, Allah zat yang terpaksa. Yang ke-16, kaunuhu jahilan, Allah zat yang bodoh. Yang ke-17, kaunuhu mayyitan, Allah zat yang mati. 18, kaunuhu asamma, Allah zat yang tuli. 19, kaunuhu a'ma, Allah zat yang buta. Yang ke-20, kaunuhu abkama, Allah zat yang bisu. Itu adalah sifat-sifat yang mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. 20 ditambah 20 adalah 40, ditambah satu lagi sifat yang jaiz bagi Allah, sifat yang ada dan mungkin, yaitu Allah dapat melakukan atau meninggalkan segala hal yang bersifat mungkin. Artinya Allah bisa melakukan itu, Allah juga bisa tidak berkehendak untuk melakukan itu. Fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Allah dapat mengerjakannya ataupun meninggalkannya. Dan itulah sifat Allah yang bersifat jaiz. Ini terkait dengan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah terkait dengan hal dan sifat yang Allah miliki. Kemudian berikutnya adalah asma-Nya. Asma Allah berjumlah 99 nama yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, mulai dari Ar-Rahman Ar-Rahim dan seterusnya. Itu dapat dilihat di dalam ayat Al-Qur'an, ya. Dalilnya ada di dalam surat Al-A'raf. Kemudian yang berikutnya adalah af'alnya atau perbuatan-perbuatannya. Af'al atau perbuatannya Allah Subhanahu wa taala adalah dapat dibuktikan dengan semua hasil ciptaannya yang ada di dunia atau di alam semesta ini. Allah menciptakan banyak makhluk, Allah menciptakan daratan, Allah menciptakan lautan, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, dan lain sebagainya. Itu adalah bukti bahwa Allah ada. Allah memiliki perbuatan. Allah memiliki pekerjaan. Lalu bagaimana pemahaman yang lebih mendalam tentang Allah atau Tuhan? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata Tuhan berarti sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Dalam bahasa Arab, ada dua kata yang biasa digunakan untuk menunjuk Tuhan, yaitu kata Rabb dan Ilah. Kata Rabb secara etimologi dalam Kamus Al-Muhit fil Lughah disebutkan sebagai pemilik atau semua yang memiliki sesuatu, maka dialah Rabb. Kemudian menurut Ibnu Mandzur, kata Rabb secara bahasa, secara mutlak berarti pemilik atau penguasa, tuan, pengatur, pemelihara, penilai, dan pemberi nikmat. Pengertian ini tidak dapat dikaitkan dengan yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Selanjutnya menurut Ibnu Taimiyah,
memberikan definisi al-ilah sebagai sesuatu yang dipuja dengan penuh kecintaan hati, tunduk dan patuh kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, takut, mengharapkan kepadanya tempat berpasrah ketika berada dalam kesulitan, berdoa dan bertawakal kepadanya untuk kemaslahatan diri, meminta perlindungan daripadanya, dan menimbulkan ketenangan di saat mengingatnya dan terpaku pada cinta kepadanya. Selanjutnya, konsep Tuhan menurut wahyu. Konsep Tuhan dalam agama-agama wahyu adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW membawa risalah ketuhanan yang sama, yaitu tauhid. Tauhid adalah sebuah pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat La ilaha illallah merupakan susunan kalimat yang dimulai dengan peniadaan, yaitu tidak ada Tuhan. Kemudian baru diikuti dengan penegasan melainkan Allah. Hal ini berarti bahwa setiap muslim harus membersihkan diri dari segala macam Tuhan terlebih dahulu, sehingga yang ada dalam hatinya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid terbagi dua, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah bermakna hanya Allah yang pantas disembah. Yang kedua, tauhid rububiyah artinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemelihara, pengatur, penguasa, pemilik, dan lain sebagainya. Akhirnya, selesai sudah materi tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Kita harus mengakhiri. Kemudian berikut ada soal latihan yang harus dikerjakan. Jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, jelaskan cara membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jelaskan cara kita agar dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sampai di sini materi tentang konsep Tuhan perspektif Islam. Insya Allah kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya dengan materi keimanan dan ketakwaan. Akhirnya kita tutup sama-sama perkuliahan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kehilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.